Kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? Oke, jadi ketika PDI Perjuangan berkuasa, Polri tidak masuk dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong, Bang Deddy. Saya tanya Anda pernah mendengar nggak berita seperti ini selama 9 tahun kami bersama pemerintahan Jokowi? 2014 yang berkuasa siapa? Pak SBY kan? 2014 saya hanya siapa? mengutip Pak Dikatut Tami Selvan. 2014 siapa yang berkuasa? Semua orang sanubarinya di sini semua sudah tahu, ya kan? Yang beroperasi adalah PDIP. Saya bertanggung jawab terhadap omongan saya. Banyak informasi yang mengatakan kedekatan PDI Perjuangan dengan Polri. Loh, kalau dekat ya pasti dekat. Ya. Makanya saya pakai baju coklat nih, bukan anggota Parcok saya. Walaupun lahir sebagai anak seorang polisi dan ibu polisi. Oh, ayah Anda dan ibu Anda polisi ya? Gua mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh, kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya ada video yang sangat menarik, di mana presenter cantik Rifana Pratiwi ya mencecar habis Deddy Sitorus soal Partai Coklat terlibat pemilu ya di acara TV CNN. Awalnya, Deddy Sitorus meminta Polri untuk menegakkan undang-undang. Presenter itu pun balik menanyai Deddy Sitorus. Dia mempertanyakan waktu PDIP berkuasa, apakah tidak bekerja sama dengan polisi dan apakah Bung Deddy bisa menjamin itu, kata presenter itu. Perdebatan panas pun terjadi di sini ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Polri sudah masuk ke ranah yang seharusnya dia jaga. Tidak, kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Baik, kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? Oke, jadi ketika PDI Perjuangan berkuasa, Polri tidak masuk dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Oke. Enggak, saya tanya Anda. Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong, Bang Deddy. Saya tanya Anda pernah mendengar nggak berita seperti ini selama 9 tahun kami bersama pemerintahan Jokowi? Karena kan pada saat itu hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi masih baik-baik Kamu kan wartawan, pasti tau dong. Banyak informasi yang mengatakan kedekatan PDI Perjuangan dengan Polri. Loh, kalau dekat ya pasti dekat. Pasti sangat dekat dengan Polri. Tajam juga wartawan ini kan. Sebagai partai dalam pemerintahan. Jadi pada saat PDI Perjuangan dekat dengan Polri, tidak ada intervensi pada politik zaman SBY pun kita dekat dengan Polri, Nana. Tanya Pak Ugroseno itu. Baik. Tidak pernah kita bermasalah, dan kita tidak bermasalah dengan institusi. Ini masalah dengan kelakuan orang per orang, tapi bersifat komando menurut kami. Ibarat rampok teriak maling, itulah Deddy Sitorus. Ketika dia mengatakan Jawa Tengah adalah kandang bansos, mungkin Deddy Sitorus lupa Andika membagikan sembako, Ahmad Lutfi juga membagikan sembako. Dan gue yakin gak cuma di Jawa Tengah, hampir semua paslon yang ikut pilkada di 2024 ini di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama. Gue tidak membenarkan, tapi ini adalah fakta ya. Tapi ya, gue mau concern akan satu hal ini nih, tolong. Di Solo, Banteng itu membagikan gas LPG 3 kg, gas melon. Gas itu adalah gas subsidi, ya, itu adalah bansos pemerintah untuk rakyat kecil. Dan untuk mendapatkan gas melon ini, gue sampai googling loh, kita harus pakai KTP, harus pakai KK, yang usaha pun harus punya foto tempat usaha. Nah, pertanyaannya, kok bisa PDI atau Banteng ini mendapatkan banyak sekali gas melon yang dipakai untuk kampanye? Di saat ya di luar sana banyak yang mengalami kelangkaan gas melon, tapi Banteng bisa mendapatkan banyak sekali untuk dipakai kampanye. Kok bisa? Dari mana? Dari mana nih Banteng mendapatkan gas melon itu? Banteng nggak mau klarifikasi nih, dari mana kalian mendapatkan gas melon itu? Ya, dan ini nggak boleh loh, karena ini adalah gas subsidi, ini adalah bansos, gas ini adalah bansos dari pemerintah. Ya, kok bisa Banteng? Ayo, mau klarifikasi nggak tuh Banteng? Wakilkan tuh ke Deddy Sitorus. Orang Jawa Tengah tuh pada marah sekarang ini, termasuk saya lah ya, karena narasi yang berkembang Jawa Tengah itu Andika kalah karena rakyatnya miskin. Makanya gampang sekali diperdaya oleh Jokowi, oleh Mulyono. Sementara kalau Jakarta itu pinter. Nah, gitu. Gimana, Bung? Itu kebalik Sylvester melihat hal, karena saya juga kemarin
turun ya di Jawa Tengah ya, turun di Jawa Tengah di beberapa daerah lah, Boyolali, Solo dan sebagainya. Dan yang saya lihat masyarakat Jawa Tengah kali ini sangat pintar. Sangat pintar. Karena mereka nggak mau lagi ya kan mewarisi kayak kalau nggak salah itu Jawa Tengah salah satu provinsi yang termasuk termiskin ya. Iya. Betul, betul. Itu yang ngomong kan Trimedia dulu kan pernah. Trimedia Iya, maksudnya waktu itu kan konteksnya PDIP belum nggak mau Ganjar, belum nyalonin Ganjar, nggak mau Ganjar ya kan. Terus Trimedia nyerang, terus upah minimum provinsi juga rendah, paling salah rendah satu yang kayaknya. terkecil lah di Indonesia. Banyak hal ya, saya juga teman-teman itu kan pada yang di Jawa Tengah itu masalah kesehatan, masalah pendidikan yang menurut mereka nggak tersedia dengan baik, fasilitasnya juga minim, ya kan. Belum lagi jalan-jalan di Jawa Tengah loh ini. Ini bukan di Papua atau NTT, ini Jawa Tengah yang di Jawa gitu loh. Jadi saya orang Jepara, jadi saya ya, tahu kan Mas, benar kan Mas? Ya kalau dari Semarang ke Jepara itu jalanannya dari dulu begitu aja itu. Iya, jadi ini memang lah kalau netizen ini kan dia ini kan nggak tahu apa-apa, dia hanya asal ngomong gitu loh. Dia nggak melihat data gitu loh, dia nggak survei, nggak pernah masuk, nggak pernah. Jadi gini Mas, seperti orang Jakarta ya, yang lebih mengetahui Papua, dia lebih pintar ngomong Papua daripada kayak kami ini atau saya sering punya usaha di Papua, terus teman-teman Papua gitu loh. Jadi nggak aneh, tapi kalau itu kan sebenarnya terbantahkan dengan sendirinya bahwa kali ini orang Jawa Tengah pintar, hebat, sangat smart gitu loh. Dan keunggulan apa namanya Tat Yassin sama Pak Lutfi ini karena mereka juga sudah bekerja lebih lama. Kita lihat Pak Lutfi sudah punya jaringan, apalagi Tat Yassin kan. Tat Yassin ini selain mantan wakil gubernurnya Pak Ganjar juga dia ini punya jaringan. Ini putranya Kiai Maimun Zubair, yang sangat pesantren Sarang itu sangat disegani ya, dihormati. Itu Harvardnya pesantren di Jawa Tengah. Iya, Bung. Jadi punya alumni yang tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Iya. Networknya kuat dan itu betul-betul Tat Yassin ini premium lah, Gus level premium. Jadi gini Mas. Jadi itu kan penting. Yang saya bilang tadi kenapa Jakarta beda ya, Mas Pram lebih unggul ya. Karena memang kalau di Jawa Tengah itu saya tahu persis, saya juga ikut turun ya kan, teman-teman juga benar-benar kerjanya sama seperti kayak Pilpres. Kita masuk ke kandang banteng, kandang merah itu, ya kan. Kita jadikan kandang gemoy kan. Kandang gemoy. Jadi benar-benar di Sulawesi Utara juga, di Banten, semua bekerja. Di DKI ini yang terus terang aja, memang kurang unggul karena kerjanya kurang maksimal. Kurang maksimal ya. Ya gitu teman-teman ya. Ya ini kan. Assalamualaikum. Pantorus izin state videonya dengan pernyataan Anda yang mengatakan bahwasannya Jawa Tengah sekarang bukan kandang Banten lagi, tapi kandang bansos. Alhamdulillah berkaulah. Anda yang mengatakan, Anda yang mendoakan, mudah-mudahan ke depannya 5 tahun ke depan lagi kami tidak akan mengakui bahwa Jawa Tengah sebagai basis daripada PDI Perjuangan. Ya, saya bukan orang politikus. Saya semuanya mencermati, mengamati apa yang Anda mengutarakan, apa yang Anda mengkutipkan, apa yang Anda mengatakan. Tapi gini Bang Bantorus, maaf, saya protes satu statement dari Anda yang mengatakan bahwa semua wartawan yang mengatakan kalau Jawa Tengah bukan kandang Banten. Lah, wartawannya mana lagi? Wartawannya mana gitu loh. Tolong dijelasin wartawannya. Kita juga mau tanya wartawan dan wartawan tahu selak beluk kalau Jawa Tengah ini sebagai kandang bansos itu wartawannya siapa, dari media mana? Tolong dijelasin. Jadi negara kita berdasarkan negara hukum, ketika kita keluar statement itu ya harus ada
bukti yang akurat, bukti yang otentik, apalagi Anda seorang tokoh politik ya. Kalau Anda mengatakan bahwa Jawa Tengah bukan kandang Banten lagi, oke, kami apresiasi, kami siap. Karena kami rakyat jelata yang sekarang kami sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bekerja untuk rakyat, mana yang bekerja untuk diri sendiri. Itu yang sekarang kami tanamkan di hati kami. Dulu kami bodoh, kami goblok. Kami lihat di mana yang power, di mana yang rame, kami ikut-ikutan. Tapi sekarang kami sudah tahu. Oh, ternyata mereka yang di sana tanpa memperdulikan kita. Kenapa kita juga harus memikirkan mereka? Mereka aja nggak peduli sama kita, apa yang kita pikirin mereka? Itu bahasa kami, bahasa jelata rakyat ya. Oke, terima kasih Bang Antorus, selamat bekerja dan selamat sukses buat Anda. Perkataan Anda adalah doa Anda buat kami.